Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu studi kelayakan bisnis tentang Hair Max Nature Beauty. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cynthia Ananda Putri, Tri Martina Nur Fajriana, Denti Wildani Nariswari atau saya sendiri, Rahayu Nur Safitri, dan yang terakhir ada Irina Desianti. Yang pertama, saya akan membahas tentang what do you think about hair? Rambut adalah mahkota bagi semua manusia, khususnya wanita, dan mempunyai peranan penting sebagai proteksi terhadap lingkungan luar seperti suhu dingin atau juga suhu panas. Pada manusia, rambut tidak hanya bersifat sebagai pelindung, tetapi keindahan rambut juga menambah rasa kepercayaan diri dalam menunjang penampilan. Setiap manusia memiliki gen dan juga hormon yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan jenis rambut yang berbeda-beda pula. Adapun jenis rambut yaitu ada rambut kering, rambut berminyak, rambut kombinasi, dan rambut normal. Jenis-jenis rambut di atas memiliki berbagai macam masalah atau kerusakan dan penanganan yang berbeda-beda juga. Oke, slide selanjutnya adalah perawatan rambut. Perawatan rambut merupakan suatu tindakan dalam merawat rambut secara berkala dengan tujuan untuk memelihara rambut agar senantiasa dalam keadaan bersih dan juga sehat. Musuh kulit yaitu sinar matahari, dan stres adalah juga musuh rambut. Bahan pangan yang mengandung gizi vitamin A, E, B kompleks, protein, zat besi, dan iodium sangat digunakan untuk rambut. Karena bila kekurangan zat gizi dapat mengurangi kehitaman rambut. Hair Max atau biasa disebut masker rambut merupakan salah satu perawatan yang berfungsi memberikan nutrisi pada rambut, dan pemakaian Hair Max menggunakan krim yang dapat dioleskan dari pangkal rambut hingga ke ujung rambut tanpa adanya pemijatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bahan dasar Hair Max yang umumnya dibuat dari bahan-bahan alami dengan tujuan untuk mengatasi rambut rapuh, kering, dan pecah-pecah. Yang kedua, dapat juga menutrisi rambut yang rusak akibat proses pelurusan, pewarnaan, dan juga pengkeritingan. Yang ketiga, dapat menjadikan rambut lebih lembut dan mudah diatur. Yang keempat, mengangkat sisa-sisa produk styling yang masih menempel pada kulit rambut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang variasi jenis masker yang cocok untuk jenis rambut kita. Yang pertama ada variasi lidah buaya. Variasi ini cocok untuk rambut normal, karena lidah buaya mengandung saponin yang memiliki kemampuan membunuh kuman. Lidah buaya juga dapat melembabkan folikel rambut dan membersihkan kotoran pada kulit rambut. Yang kedua, ada variasi teh hijau. Teh hijau ini cocok digunakan untuk rambut berminyak karena sumber antioksidan polifenol yang kuat karena khasiat pada teh hijau ini sangat banyak. Dapat membantu mencegah rambut rontok, menghilangkan ketombe, dan rasa gatal yang ada di kulit kepala. Yang ketiga ada alpukat. Variasi alpukat dapat digunakan untuk rambut yang kaku karena dalam alpukat tersebut mengandung segenap nutrisi agar rambut sehat. Diperoleh dari buah atau daging alpukat yang cocok digunakan untuk melembutkan rambut yang khusus dan membuat rambut menjadi berkilau serta sehat. Yang keempat, variasi terakhir yaitu variasi stroberi. Variasi ini cocok digunakan untuk rambut yang habis diwarnai. Karena rambut yang habis diwarnai itu mengandung banyak zat kimia dan berbahaya, serta akan merusak rambut. Jadi variasi stroberi ini cocok untuk membantu melindungi membran sel kulit kepala karena efek pewarnaan rambut itu. Selanjutnya ada logo dari produk kami, yaitu bernama Nature Beauty. Makna dari gambar bentuk siluet tersebut atau siluet wajah wanita dengan rambut terurai pada logo diartikan bahwa produk ini terkhusus untuk perawatan rambut.
Selanjutnya, perkenalkan nama saya Cynthia Ananda Putri akan menjelaskan keterangan warna logo. Warna hijau sering dikaitkan dengan alam. Warna hijau merupakan warna yang membawa kesan sehat dan alami atau natural, serta menggambarkan kesan alami atau kesan yang ramah lingkungan. Putih membawa kesan kemurnian, kepolosan, dan menciptakan estetika minimalis. Putih juga merupakan warna paling netral dari semua dan bisa dideskripsikan sebagai dasar untuk warna lain yang menarik. Putih biasa digunakan pada merek kesehatan dan kecantikan untuk sesuatu yang murni. Hitam, warna hitam melambangkan kemewahan dan kekuatan. Nature Beauty menggunakan peralatan yang modern sehingga dapat dilihat kemewahannya. Selain itu, Nature Beauty memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para kompetitor. Selanjutnya, aspek pasar usaha. Bentuk pasar. Pada usaha dagang Hairmax, yaitu pasar online, pasar yang memiliki wujud fisik, bahwa pasar konkret itu memperlihatkan suatu kenyataan di mana para penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan bertatap muka, baik produk barang dan jasa sudah bisa dilihat dan dirasakan secara langsung. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa usaha dagang Hairmax ini dijual secara online dikarenakan banyaknya peminat produk ini. B. Peramalan permintaan dan penawaran. Permintaan. Perkembangan saat ini. Di era milenial ini, perawatan kecantikan sangat diminati di kalangan wanita, terutama oleh para remaja. Banyak kalangan wanita, terutama para pelajar dan mahasiswa, gemar membeli perawatan rambut karena rambut adalah mahkota bagi wanita. Jadi karena hal ini, permintaan akan barang semakin meningkat. Prospek permintaan di masa mendatang. Dari dahulu sampai sekarang, perawatan rambut sangat digemari oleh kalangan wanita, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat dan banyak. Aplikasi sosial media sebagai ajang tampil dengan fashion yang hits dan kekinian, usaha dagang aksesoris ini tentu juga semakin meningkat dan permintaan juga akan semakin naik. Penawaran, perkembangan saat ini. Perkembangan penawaran akan usaha kecantikan untuk saat ini sangat banyak karena di era milenial ini banyak kaum wanita yang gemar belanja perawatan kecantikan untuk penunjang fashion mereka. Prospek di masa mendatang. Peluang bisnis usaha kecantikan Hairmax di masa mendatang tentunya sangat menjanjikan, apalagi Hairmax sudah menjadi kebutuhan para kaum wanita untuk menunjang fashion. Dengan melakukan usaha dagang kecantikan dan mengikuti perkembangan fashion dan aneka Hairmax, apa yang harus dijual, serta melakukan inovasi metode penawaran dengan pemanfaatan media sosial, maka akan meningkatkan penawaran. Aspek pemasaran usaha. A. Segmentasi pasar, sasaran pasar, posisi pasar. Segmentasi pasar. Segmentasi dari usaha dagang Hairmax mulai dari kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah. Sasaran pasarnya yaitu dari usaha dagang Hairmax adalah dari kalangan wanita, terutama para remaja meliputi siswa, mahasiswa, dan para ibu-ibu. Posisi pasar. Usaha dagang Hairmax ini terbuat dari bahan-bahan alami sebagai penunjang mengembalikan rambut yang rusak dan sebagai fashion. Usaha dagang ini juga dilengkapi dengan pelayanan yang ramah dan harga yang terjangkau serta banyak promo. B. Situasi pesaing. Dikarenakan masih jarang ada toko-toko lain yang juga menjual usaha Hairmax di sekitar pusat kota usaha, sehingga belum ada persaingan dagang yang berarti antar masing-masing pengusaha yang ada. Oleh karena itu, untuk saat ini masih bisa membuka bisnis baru dan berjualan dengan sedikit santai karena belum ada saingannya. C. Sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Sikap konsumen. Dengan dibukanya usaha dagang Hairmax di lingkungan dekat pusat kota dengan lokasi yang strategis dan harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan, maka konsumen sangat tertarik untuk datang ke toko ini. Dan dengan dibukanya toko ini, para konsumen juga lebih mudah mencari perawatan rambut yang dibutuhkan. Perilaku konsumen. Dengan dibukanya usaha dagang Hairmax ini, para konsumen menjadi tertarik untuk datang karena di toko ini memiliki strategi yang sangat bagus dalam pemasaran, seperti memberikan diskon, voucher untuk para konsumennya. Kepuasan konsumen. Untuk menjamin kepuasan konsumen, usaha dagang ini melayani konsumen dengan ramah,
dan suasana toko yang nyaman dan bersih, serta untuk menjamin keamanan para konsumen dilengkapi dengan CCTV. D. Strategi bauran pemasaran. 4P. Produk. Pada tahapan pertama, tentunya kami menghasilkan produk yang dibuat homemade. Artinya, produk yang dihasilkan asli dibuat oleh kami sendiri dan bahan yang digunakan pun alami. Promotion. Pada tahapan kedua, yaitu promotion. Promosi yang kami lakukan cukup banyak, diantaranya melalui online, face-to-face, serta public relation. Place. Tahapan ketiga, place. Untuk tempat penjualan, kami menjualnya dalam beberapa cara, yaitu di rumah masing-masing anggota, di kampus, di lingkungan pusat kota, dan menitipkan pada beberapa tempat usaha seperti toko kecantikan dan salon. Price. Pada tahapan terakhir yaitu price. Strategi yang kami lakukan adalah menjual produk sebanyak-banyaknya dengan harga yang terjangkau dengan tidak mengurangi kualitas isi produk. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yang terdiri dari kualitas produk berbahan alam, pelayanan cepat respon, tempat usaha strategis, dapat digunakan oleh kalangan remaja sampai ibu rumah tangga, dan harga stabil atau sesuai keuangan kaum wanita. Kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Hermax ialah produk-produk yang dipasarkan dan dijual tidak semua barangnya tersedia di toko-toko kosmetik serta pasar modern. Ini menjadi salah satu titik kelemahan tersendiri yang mau tak mau harus diatasi dengan kerja tim secara kompak. Ketiga yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang datang tentunya pasti ada, yaitu tak lain mengenai pesaing-pesaing yang kuat dan sejenis mengenai produk-produknya. Jika kita tidak menjaga dan kurangnya kreativitas, maka kita akan kalah dan digeser posisinya oleh pesaing yang merupakan salah satu ancaman terbesar dalam dunia bisnis dan usaha. Yang terakhir yaitu opportunities atau peluang. Kaum remaja dan ibu-ibu rumah tangga dapat menggunakan. Dengan adanya Hermax berbahan alami yang terjangkau harganya, pelajar dan ibu rumah tangga dapat tetap menjaga kecantikan alami mereka dengan produk Hermax yang harganya terjangkau dan aman. F. Aspek teknik operasional usaha. Yang pertama, produk. Usaha dagang Hermax ini memiliki beberapa varian, diantaranya yaitu lidah buaya, teh hijau, alpukat, dan stroberi. Namun tidak menutup kemungkinan adanya varian baru sesuai dengan permasalahan rambut yang ada. Kedua, kualitas produk. Untuk kualitas produk yang dijual dari produk Hermax ini sangatlah terjamin kualitasnya, karena pembuatannya dibuat homemade menggunakan bahan-bahan alami. Tidak hanya itu, produk dari Hermax kami terjamin kesterilannya. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Dalam penggunaan teknologi untuk Hermax ini masih kurang, karena dalam pengelolaan stok barang persediaan masih manual, sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam perhitungan stok persediaan. Yang keempat, letak usaha dagang. Usaha dagang kami terletak di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan, nomor 18 Jombatan, Jombang. Daerah ini dinilai cukup strategis karena terletak di pusat kota dan dekat dengan area pasar, di mana mobilitas ekonomi di lingkungan pasar sangat tinggi, sehingga hal ini diprediksi banyak peminat dan pembeli. Selain itu, kami juga menjual Hermas di salah satu toko kecantikan di daerah Jombang. Yang kelima, layout usaha. Tempat untuk usaha Hermax ini dibangun di sebuah tanah yang luasnya 10 kali 10 meter. Untuk ukuran bangunannya 8 kali 6 meter. Untuk ruangannya terbagi menjadi 2 ruangan. Untuk ruangan yang pertama adalah tempat untuk menjual Hermax dan ruangan kedua yaitu untuk menyimpan stok barang yang dijual. Yang terakhir yaitu 6, pengawasan kualitas. Untuk pengawasan kualitas produk, maka diperlukan adanya pengawasan kualitas.
Pengawasan kualitas yang dilakukan untuk produk Hairmax ini sendiri yaitu dengan cara mengecek suhu ruangan, kandungan dari bahan pembuatan Hairmax, mengecek kemasan produk. Tujuan dari pengawasan kualitas yaitu untuk menjaga kualitas dan barang itu tidak rusak. Adapun bagian struktur organisasi untuk usaha ini yaitu meliputi yang pertama ada CEO, di bawahnya ada General Manager. General Manager di sini yaitu membawahi divisi-divisi, di antaranya ada divisi pemasaran, divisi teknik dan teknologi, divisi personalia, dan divisi keuangan. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan peran tiap individu dalam struktur organisasi. Peran General Manager yang pertama yaitu membina keutuhan organisasi dan mendorong kemajuan organisasi. Yang kedua, mengarahkan program dan kegiatan operasional organisasi. Yang ketiga, meningkatkan hubungan yang baik antar sesama anggota. Kemudian ada peran divisi pemasaran. Yang pertama yaitu untuk merancang dan melakukan kegiatan pemasaran. Yang kedua, merumuskan strategi pemasaran. Yang ketiga, mengkoordinir kegiatan promosi. Kemudian ada peran divisi teknik dan teknologi. Yang pertama yaitu membuat dan menentukan desain produk. Yang kedua, membuat akun penjualan produk melalui media sosial. Yang ketiga, meningkatkan sistem kerja pada produksi produk. Kemudian ada peran divisi personalia. Yang pertama yaitu menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja. Yang kedua, mengurus dan mengembangkan karyawan. Yang ketiga, menyusun anggaran tenaga kerja yang diperlukan. Yang terakhir ada divisi keuangan. Perannya yaitu yang pertama mengalokasikan dana atas dasar program kerja. Yang kedua, menghimpun iuran anggota dan dana dari sumber-sumber yang sah. Yang terakhir, menyusun laporan keuangan. Selanjutnya ada aspek keuangan usaha. Yang pertama yaitu ada sumber dan penggunaan dana. Beauty Nature sendiri memenuhi kebutuhan untuk usahanya yaitu menggunakan modal pribadi dan investasi. Dana ini kemudian dialokasikan untuk kegiatan usaha. Kemudian ada kebutuhan dana untuk investasi. Dana investasi awal dari Beauty Nature yaitu sebesar 100 juta. Usaha dagang ini ingin melakukan pengembangan serta memperbanyak varian Hairmax yang dijual serta menambah outlet di luar kota serta memperbaiki fasilitas lainnya. Data laporan laba rugi tahun 2018 sampai 2021 yaitu untuk pendapatan dari tahun 2018 sebesar 40.800.000. Untuk 2019 sebesar 44.880.000. Untuk tahun 2020 sebesar 61.200.000. Dan yang terakhir untuk tahun 2021 sebesar 81.600.000. Untuk biaya operasional pada tahun 2018 yaitu sebesar 12.400.000. Untuk tahun 2019 sebesar 12.640.000. Untuk tahun 2020 sebesar 12.800.000 dan tahun 2021 sebesar 13.500.000. Nah, untuk laba kotornya sendiri dari tahun 2018 sebesar 12 juta, 2019 sebesar 21.960.000, 2020 sebesar 31 juta dan tahun 2021 sebesar 33.380.000. Untuk biaya penyusutan aset tetap dari tahun 2018 sampai 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 1.400.000. Untuk laba sebelum pajak dari tahun 2018 yaitu sebesar 28.600.000. Untuk 2019 30.200.000. Untuk tahun 2020 sebesar 31.500.000 dan tahun 2021 sebesar 32.250.000. Untuk pajaknya dari tahun 2018 sampai 2021 dikenai tarif pajak 0%. Dan untuk laba ruginya dari tahun 2018 sebesar 28.600.000, untuk tahun 2019 sebesar 30.200.000, untuk tahun 2020 sebesar 31.500.000 dan yang terakhir tahun 2021 sebesar 32.250.000.
Ada analisa tren laba rugi. Untuk mengetahui tren laba rugi 4 tahun ke depan didasarkan atas data laba rugi yang diperoleh dari tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2018 sampai 2021. Dengan melakukan analisis tren linear dapat diprediksi laba rugi yang akan diperoleh 4 tahun yang akan datang. Di samping ini ada tabel analisis perhitungan tren. Saya beri contoh. Untuk yang pertama, tahun 2018 diketahui pendapatan atau disebut dengan Y yaitu sebesar 28.600.000 dan diketahui X sebesar min 3. Untuk hasil dari XY yaitu dari Y dikali X menghasilkan 85.800.000 dan untuk X2 berasal dari min 3 dikalikan min 3 yaitu sebesar 9. Untuk perhitungannya yaitu Y sama dengan A plus BX kali A sama dengan sigma Y per N. Untuk B sigma YX dikali X2. Untuk A diketahui sebesar 92.740.000 dibagi 4 yaitu sebesar 23.185.000. Untuk B diketahui sebesar 31.500.000 dibagi 20, maka menghasilkan sebesar 1.575.000. Maka diketahui Y sama dengan 24.760.000. Berdasarkan hasil analisa tren, maka diperoleh laba rugi selama 4 tahun yang akan datang yaitu sebagai berikut. Untuk tahun 2022 diketahui sebesar Rp36.396.000. Untuk tahun 2023 sebesar Rp30.834.800. Untuk tahun 2024 sebesar Rp40.873.600 dan untuk tahun 2025 yaitu sebesar Rp43.112.400. Kemudian untuk depresiasi, jumlah dana untuk investasi adalah sebesar 100 juta. Depresiasi yang digunakan adalah garis lurus, maka jumlah depresiasi adalah sebagai berikut. Diketahui nilai investasi 100 juta, maka dibagi 4 dan menghasilkan 25 juta. Selanjutnya, saya Trimartina Nurfajriana akan menjelaskan tentang arus kas atau cash flow. Arus kas atau cash flow dihitung berdasarkan jumlah pendapatan bersih atau IT ditambah dengan depresiasi per tahunnya. Untuk cash flow Beauty Nature sebagai berikut. Pada tahun 2022, IT terdapat Rp36.396.000. Depresiasi terdapat 25 juta dan untuk cash flow-nya terdapat Rp61.396.000. 2023 terdapat IT Rp38.634.800. Untuk depresiasinya terdapat 25 juta, cash flow terdapat Rp63.634.800. Tahun 2024 terdapat Rp40.873.600. Untuk depresiasinya terdapat 25 juta, cash flow terdapat Rp65.873.600. Pada tahun 2025 terdapat Rp40.112.400. Depresiasi terdapat 25 juta dan untuk cash flow-nya terdapat Rp68.112.400. Biaya modal yang dibebankan pada Beauty Nature didasarkan pada tingkat keuntungan karena modal yang digunakan adalah modal pribadi. Tingkat keuntungan yang diperoleh dari usaha ini adalah 32% dari modal yang dikeluarkan. Jadi biaya modal yaitu sebesar 32%. Analisa kelayakan bisnis. Analisa kelayakan usaha ini bertujuan untuk mengetahui apakah Beauty Nature ini layak untuk dijalankan atau tidak. Di sini menganalisa aspek keuangan dengan memperhitungkan adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh berbagai faktor.
Perangkat analisa yang digunakan untuk aspek keuangan meliputi menghitung NPV atau Net Present Value, payback period, profitabilitas indeks, dan IRR atau Internal Rate of Return. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Dilihat dari sisi ekonomi, untuk usaha Hermax Nature Beauty ini menunjukkan prospek pasar dalam sisi konsumen cukup besar, karena dengan perkembangan zaman dan gaya hidup serta fashion di lingkungan masyarakat, hal ini akan membuat pendapatan naik. Selain itu, dengan adanya usaha ini, pendapatan di keluarga juga bertambah dan menciptakan keuntungan komersial dari hasil produk usaha yang dijual. Pada dampak sosial, dengan dibukanya usaha Hermax Nature Beauty ini, maka akan membuka lowongan pekerjaan di lingkungan sekitar, kemudian meningkatkan kualitas hidup penjual produk Hermax. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup merupakan dampak yang akan timbul jika investasi dilakukan. Aspek lingkungan hidup dari usaha dagang ini yaitu dengan dibukanya usaha Hermax ini, maka banyak kaum wanita yang lebih mudah mendapatkan produk untuk merawat rambut yang diinginkan. Mengingat usaha ini merupakan satu-satu usaha kecantikan dengan produk Hermax yang berada di lingkungan sekitar kota. Selain itu, para konsumen dengan mudah untuk mencari dan mendapatkan produk kecantikan rambut dengan berbagai varian, dan juga usaha kami berada di lingkungan sekitar pusat kota. Sehingga para kalangan remaja maupun kalangan dewasa juga sangat terbantu karena dengan dibukanya usaha ini akan lebih mudah untuk mendapatkannya. Masker untuk mengurangi masalah rambut pada wanita. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Rambut adalah mahkota bagi semua manusia, khususnya wanita, dan mempunyai peranan penting sebagai proteksi terhadap lingkungan luar, seperti suhu dingin atau panas. Pada manusia, rambut tidak hanya bersifat sebagai pelindung, tetapi keindahan rambut juga menambah rasa kepercayaan diri dalam menunjang penampilan. Hermax atau masker rambut merupakan salah satu perawatan yang berfungsi memberikan nutrisi pada rambut, dan pemakaian Hermax menggunakan krim yang dioleskan dari pangkal rambut sampai ujung rambut tanpa adanya pemijatan. Perawatan Hermax dianjurkan bagi rambut yang kering, mengalami patah dan berjabang karena fungsi dari Hermax untuk meningkatkan elastisitas pada rambut, memberi nutrisi pada rambut kering, menjadikan rambut lembut, serta mengangkat sisa-sisa produk styling yang masih menempel pada rambut. Berdasarkan pengembangan usaha yang dilakukan dari tahun ke tahun, usaha Hermax ini layak untuk dikembangkan. Karena usaha Hermax memiliki prospek yang sangat bagus untuk masa yang akan datang. Produk Hermax akan selalu dibutuhkan oleh semua orang yang akan atau sedang melakukan perawatan rambut. Dengan laba bersih yang diterima pemilik, usaha ini dapat lebih dikembangkan lagi sehingga dapat menjadi produk Hermax unggulan dan bisa mencakup pasar yang lebih besar lagi. Selanjutnya, potensi pengembangan usaha. Bisnis produk Hermax atau masker rambut memiliki potensi berkembang yang sangat bagus dan juga menjanjikan. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini produk herbal dalam dunia kecantikan sangat diunggulkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit, terutamanya kulit kepala. Bisnis penjualan produk Hermax atau masker rambut ini merupakan bisnis yang sangat mudah untuk dijalankan oleh siapapun, baik kalangan untuk mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, maupun karyawan. Dalam penjualan produk Hermax atau masker rambut telah memberikan peluang usaha terutamanya bagi mahasiswa yang ingin berbisnis tanpa mengganggu rutinitas belajar. Dengan itu mahasiswa maupun masyarakat dapat menjadi seseorang yang produktif. Bisnis produk Hermax atau masker rambut juga dapat diperjualbelikan dengan cara membuka outlet untuk lebih memudahkan masyarakat dalam menemukan tempat kami, baik untuk membeli maupun untuk menjadi reseller.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.